Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu semuanya, kepala sekolahnya, Bapak Ibu, guru kelas 1, guru kelas 4 ya. Semoga apa yang akan kita laksanakan ini menjadi pencerahan untuk kita lebih mendalami PMM itu sendiri. Begitu juga dengan IKM ya, kurikulum merdeka ini perlu dipahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak dan Ibu Kepala Sekolah Dasar Kecamatan Bukit Bestari. Yang saya hormati Bapak dan Ibu guru senior serta rekan-rekan seperjuangan. Saya akan memberikan penguatan tentang filosofi menurut Ki Hajar Dewantara tentang merdeka belajar. Jadi dahulu Bu, Bapak, sebelum saya mengikuti kegiatan guru penggerak, jujur saya itu hanya mengenal Ki Hajar Dewantara sebatas beliau itu adalah Bapak pendidikan. Tapi setelah mengikuti program guru penggerak, alhamdulillah ternyata filosofi yang digagaskan oleh Ki Hajar Dewantara itu adalah bekal untuk kita melakukan pendidikan kepada murid-murid kita. Harus terus belajar. Untuk apa Bapak Ibu? Untuk mengantarkan peserta didik kita menjadi manusia yang merdeka. Menurut Ki Hajar Dewantara, manusia merdeka adalah manusia yang hidupnya bersandar pada kekuatan diri sendiri, baik lahir dan batin, dan tidak bergantung pada orang lain. Kita kadang-kadang kurang mengerti peran kita sebenarnya sebagai guru itu apa. Menurut Ki Hajar Dewantara, peran kita itu memberi ilmu demi kecakapan hidup anak dalam usaha mempersiapkannya untuk segala kepentingan hidup manusia, baik dalam hidup bermasyarakat maupun hidup berbudaya dalam arti seluas-luasnya. Pendidikan umumnya berarti daya upaya untuk memajukan bertumbuhnya budi pekerti, kekuatan batin karakter, pikiran dan intelek dan tubuh anak. Takkan rasa takjub dan kasmaran belajar pada diri murid-murid. Menurut Ki Hajar Dewantara, pengajaran adalah suatu cara menyampaikan ilmu atau manfaat bagi hidup anak-anak secara lahir maupun batin. Sedangkan mendidik adalah menuntun segala kodrat yang ada pada murid agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Ki Hajar Dewantara mengibaratkan pendidik sebagai petani. Contohnya Bapak Ibu, benih jagung itu kita tanam dengan tanah yang subur, otomatis akan tumbuh menjadi jagung yang berkualitas. Dan sebaliknya, apabila ditanam di tanah yang gersang, jagung tersebut, benih tersebut tidak akan tumbuh secara optimal. Artinya, kitalah yang harus menuntun, mengarahkan agar mereka mendapat kemerdekaannya dalam belajar. Zaman kolonial itu sistemnya perintah dan sanksi. Kemudian adanya perbedaan perlakuan terhadap anak-anak pribumi untuk mendapatkan pendidikan. Kemudian pendidikan yang menebarkan ilmu pengetahuan dan kecerdasan saja. Bagaimana pendidikan humanis yang transformatif itu Bapak Ibu? Pendidikan dasar itu termasuk dalam kodrat alam dan kodrat zaman. Apa itu kodrat alam? Berkaitan dengan sifat dan bentuk lingkungan mana mereka berada. Dengan murid saya itu tepi laut, banyak berserakan gonggong-gonggong. Bisa kita contohkan dengan mereka misalnya membawa sampah gonggong itu, kemudian kita memberikan materi produksi, konsumsi, distribusi. Kita bisa mengarahkan mereka membuat ya kerajinan dari gonggong. Kemudian kodrat zaman. Kodrat zaman itu adalah bagian dasar pendidikan murid yang berhubungan dengan isi dan irama. Yang ini adalah mau tak mau kita sebagai guru harus berubah. Berubah sesuai zaman kita saat ini. Dalam perubahan itu, kontinu itu adalah kemajuan kebudayaan merupakan keharusan lanjutan langsung dari kebudayaan itu sendiri. Sedangkan konvergen, kebudayaan menuju arah kebudayaan dunia. Prosentris
kebudayaan harus mempunyai karakteristik dan sifat kepribadian sendiri sebagai pusatnya dalam lingkungan kebudayaan dunia. Budi pekerti merupakan hasil dari bersatunya gerakan pikiran, perasaan, dan kehendak atau kemauan sehingga menimbulkan suatu tenaga. Budi pekerti juga diartikan perpaduan antara cipta, kognitif, dan rasa afektif sehingga menghasilkan rasa psikomotorik. Ki Hajar Dewantara mengambil teori konvergensi itu berdasarkan teori tabula rasa dan teori negatif. Kodrat anak ibarat kertas kosong yang dapat diisi dan ditulis oleh pendidik dengan pengetahuan dan wawasan yang diinginkan pendidik. Sedangkan teori negatif, kodrat anak ibarat kertas yang sudah terisi penuh dengan berbagai macam coretan dan tulisan. Sedangkan Ki Hajar Dewantara dari dua teori ini menggagaskan kodrat manusia sebagai suatu kertas yang sudah terisi dengan tulisan-tulisan yang samar dan belum jelas arti dan maksudnya, maka tugas pendidik membantu manusia untuk menebalkan dan memperjelas arti dan maksud. Fungsi pendidikan berjalan sesuai dengan apa yang dicita-citakan oleh Ki Hajar Dewantara apabila seorang pendidik, pertama, setiap murid memiliki kodrat, kekuatan atau potensi-potensi yang berbeda. Yang kedua, pendidikan hanyalah sebagai tuntunan. Yang ketiga, mendidik adalah menuntun murid untuk selamat dan bahagia. Yang keempat, pendidik tidak dapat berkehendak atas kodrat, kekuatan, atau potensi murid. Yang kelima, pendidik dapat memberikan daya upaya maksimal untuk mengembangkan akal budi pekerti murid. Warga hutan mengantar anak-anak mereka ke sekolah hewan untuk mendaftar masuk sekolah. Kepala sekolah bahwa sekolah hewan tersebut telah memutuskan untuk mengadopsi kurikulum kegiatan yang terdiri dari berlari, memanjat, berenang, dan terbang. Agar lebih mudah pengelolaan kurikulumnya, maka semua hewan wajib mengambil dan mengikuti semua mata pelajaran. Untuk pembelajaran di video ini, bahwa setiap karakter anak itu akan berbeda. Setiap karakter anak akan berbeda, dia punya kompeten sendiri di dalam dirinya. Kompetennya, kompeten saya di dalam berlari, itu kalau memang untuk berenang saya tidak bisa, inilah yang tugas guru, jangan dipaksakan. Itu kalau memang pendapatnya saya tadi seperti bebek yang memang kepotensinya berenang, disuruh lari, itu saya kira kalau kita memang dalam dunia pendidikan anak yang berenang disuruh lari juga, ini yang perlu jelinya Bapak dan Ibu guru. Saya tanggapi bahwa setiap anak itu terlahir unik, berbeda-beda, mempunyai kelebihan dan kekurangan. Dan tugas kita sebagai seorang guru terhadap anak yang mempunyai kelebihan atau yang tidak mempunyai bakat di suatu bidang tertentu adalah membimbingnya dengan tidak memaksanya. Sedangkan anak yang menonjol di suatu bidang tertentu, tugas kita adalah terus memberikan support agar anak tersebut maju. Demikianlah tanggapan dari saya. Terima kasih. Ada lagi Bapak Ibu? Jadi murid kita ini mempunyai karakteristik yang berbeda-beda, keunikan yang berbeda-beda. Jadi tugas kita adalah menuntun mereka. Ya, yang sudah punya bakat A, kita tuntun lagi agar bakat itu menonjol. Yaitu kurikulum merupakan kompleks dan multidimensi. Kemudian kurikulum merupakan jantungnya pendidikan. Bagaimana cara mewujudkan kurikulum merdeka itu? Butuh seluruh desa untuk membesarkan seorang siswa. Peran orang tua, masyarakat, sekolah dibutuhkan kolaborasi dari ketiga pilar ini untuk mewujudkan kurikulum yang berpihak kepada murid. Jadi Bapak Ibu, sejatinya kurikulum di sekolah kita adalah kurikulum yang berpihak pada murid. Demikian yang dapat saya sampaikan, terlebih kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita beli